next taker jadi capu lagi apa gimana dan jadi misal terpilih arep ijek next taker apa ora? Kalau pada akhirnya terpilih, nek terpilih saya mungkin sesekali mungkin bisa muter apa jenenge ngabani ya mungkin ya ngabani tapi mungkin muter maksudnya nggak full saya jadi kapo kan jelas enggak gitu karena otomatis kalau terpilih itu kan kerjaan kita otomatis yang di luar memberi apa-apa itu kan pasti banyak juga lebih banyak tugasnya lagi kan pastinya. Cuma kalau mungkin kangen sama teman-teman bisa sesekali gabung lagi sama teman-teman itu pasti bisa. Cuma ya nggak full. Maksudnya mosok urusannya pasti rena-rena gitu loh. Sing diurusi kan pasti banyak. Sampai tadi presiden terjadi gadol sapa Mas? Masih ada jadi Mr. Geyong. Ya pasti masih ada Mas Geyong. Soal dirijen di Tribun Selatan masih ada Geyong. Dan nanti kita juga otomatis saya udah koordinasi sama teman-teman Burgadul juga. Nanti ditunggu aja. Sebenarnya kalau soal dirijen itu bagusnya emang nggak ada lagi soal dirijen Burgadul atau Tribun Utara atau B7. Harusnya emang adanya itu cuma dirijen Pasopati sih menurut saya. Ya cuma itu karena berjalannya waktu perkembangan akhirnya seperti itu mungkin besok ada perkembangan seperti apa lagi mungkin kita juga kurang tahu juga. Salah satu yang pengen banget kita berdua realisasikan pertama itu sebenarnya menghilangkan sekat. Kita mau mengakui ataupun tidak itu sebenarnya ada sekat-sekat di antara kita itu ada. Mungkin antara Tribun Utara dan Tribun Selatan itu ada sekat tersendiri walaupun sekat ya kita bahas sekat bukan bermusuhan tapi sekat. Jadi seperti itu kita sih pengen membawanya ke lebih jadi satu harmoni yang lebih bagus itu. Jadi lagunya padi no harmoni. Kita musuhan. Enggak musuhan, kita enggak bermusuhan, tapi kita ada sekat gitu. Jadi kurang komunikasi ya kan. Mungkin beda pemahaman juga gitu kan. Banyak yang ingin kita capai sebenarnya di Pasopati ini dengan kita maju. Sebenarnya salah satu alasan yang paling mendasar saat kita akhirnya memilih untuk maju itu salah satu perkataan dari teman dari salah satu korwil di luar kota. Kebetulan dia tahu kita punya pemikiran, kita punya ide. Bukan cuma kita berdua sih, di sekeliling kita itu banyak teman-teman yang punya pemikiran yang bagus, ide-ide yang bagus. Tapi memang sejauh ini ya mentoknya di situ-situ aja. Kita hanya mempunyai ide, tapi kita nggak pernah bisa merealisasikan ide itu. Kita nggak pernah bisa menerapkan ide itu di organisasi. Jadi salah satu teman di korwil luar kota itu bilang, kalian itu punya ide, tapi kalian nggak mau masuk ke dalamnya. Ya percuma kalian berpikir tentang ide-ide yang bagus, tapi kalian nggak mau terjun. Nazarnya apa Mas bila terpilih? Koreo setiap tribun atau AW gratis bagi para jomblo? Koreo tiap tribun atau AW gratis? Padahal kayak yang jomblo ya. Terlalu banyak kalau kita mengayomi para jomblo. Sedangkan kita itu mengayomi diri sendiri dengan cinta aja nggak bisa. Sarang ngewo. Jadi kalau nazar kita sebenarnya nggak ada sih ya. Kalau nazar ya. Tapi kalau beberapa target itu ada pasti. Pemikiran kita itu kalau jadi otomatis kita juga memberi target untuk teman-teman kabinet kita. Jadi masing-masing di kementerian itu seharusnya orang kalau kerja itu kalau pengen hasil maksimal harus punya target. Saya kebetulan wira swasta, jadi emang terbiasa. Jadi kalau emang pengen sukses harus ada target, ya harus ada target. Jadi kalau nadar kayaknya nggak ada sih. Nggak ada itu sih. Nggak ada apa ya, tersendiri.
Yang jelas kita pengennya begitu kalau memang terpilih ya berikutnya memikirkan Ya. kabinet sih. Yang jelas itu kabinet. Kita pengen memulai kesolidan Pasopati itu dari kabinet. Jadi kalau kabinetnya solid, nanti kita turun ke Korwil juga membawa suatu kesolidan. Dari Korwil kita turun ke suku juga membawa suatu kesolidan. Dari suku mungkin bisa menjaring teman-teman yang grassroots dan seperti itu. Independen. Menyikapi tata cara pemilihan presiden, apakah akan berlanjut dengan pemilihan lewat Korwil atau semua memiliki suara sama? Jadi kalau sebenarnya Pasopati itu organisasi supporter salah satu di Indonesia yang rapi banget karena kita punya ADART yang jelas dan itu bisa ada amandemen tiap kongres itu mungkin bisa. Jadi emang di situ bahkan para sesepuh kita yang membuat itu semua itu benar-benar beliau-beliau yang luar biasa. Ada Pak Puji yang jelas mengolah itu dengan luar biasa sampai pada akhirnya ada ADART yang seperti ini. Kalau soal tata cara itu mungkin saya juga kurang begitu tahu, mungkin tatipnya itu yang mengatur dari majelis atau OC atau seperti apa mungkin kurang tahu. Tapi menurut saya sebenarnya kalau selama ini kan emang pemilik hak suara Korwil. Yang pasti kalau Korwil itu menjalankan yang sudah seharusnya sebenarnya enak juga karena Korwil punya suku mereka harusnya ada pertemuan di situ bahas bareng-bareng rapat Korwil itu sendiri toh. Jadi emang pilihannya untuk ke siapa, mungkin punya harapan atau tuntutan seperti apa untuk capres cawapresnya kayak gitu-gitu emang harusnya diolah di tingkat Korwil. Kalau yang berjalan seperti sekarang ini sih. Itu kalau yang jalan normal kayak gitu. Cuma kalau mungkin besok ada perubahan atau seperti apa kita harus olah bareng-bareng. Jadinya efek negatif positifnya seperti apa kita harus timbang dulu sih itu. Yang bakal dilakukan terhadap paslon lain, apakah ada posisi maupun jabatan untuk mereka atau gimana? Satu Pasopati kudu akur. Oh ya, kalau soal akur itu kan jelas emang kita iya dan kita wis akur dan tagline kita aja kan bangkitkan persatuan dan hashtagnya juga kita Pasopati. Jadi istilahnya kita semua itu Pasopati. Kemarin saya juga sama Beto sowan ke Lekprap sebagai senior kami, sesepuh kami juga minta arahan, minta doa restu juga. Walaupun beliau itu paslon juga, tapi kita tetap menghormati beliau. Dan rencananya kita juga pengen sowan ke Mas Gondrong juga. Jadi kita emang muter mengatur jadwal kita sowan ke sesepuh-sesepuh. Walaupun emang sampai sekarang kan karena kita itu majunya kan baru beberapa hari. Jadi emang belum semuanya kita datangi. Jadi kalau agenda jelas ada, cuma kita emang masih mengatur waktunya. Jadi masih sampai akhir itu nanti kita sih perkara dadi apa enggak, menang atau kalah itu kan yang penting kita emang silaturahmi sama teman-teman. Kalau soal besoknya seperti apa kita pasti rembukan bareng. Kenapa enggak kalau paslon lain punya ide atau program yang bagus, kenapa enggak kita jalankan itu? Mungkin ada ide-ide program-program yang belum kita pikirkan terus muncul dari beliau-beliau, pasti kita akan mewadahi itu dan berusaha merealisasikan. Yang jelas kan kedua paslon yang lain itu kan tetap mau dipandang dari sisi manapun mereka senior, mereka sesepuh kami. Jadi mereka yang lebih dulu berkecimpung di sini. Jadi mungkin apa yang kita pikirkan mungkin suatu langkah baru, tapi apa yang mereka pikirkan mungkin itu suatu hal-hal yang mungkin tetap untuk kebaikan Pasopati. Jadi mungkin mereka dengan perjalanan mereka yang panjang di organisasi ini
mereka ngelihat oh ini seperti ini nih ada yang kurang dan mereka mau membentuk itu jadi lebih baik dan sebagainya. Dan itu seperti hal-hal seperti itu yang mungkin kita butuh arahan dari kedua beliau ini. Jadi seperti itu sih. Visi misi kedepannya dan bagaimana cara meyakini generasi milenial bahwa bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kalau visi misi yang pertama itu kalau visinya kita mau menjadikan kembali yaitu membangkitkan persatuan, terus menguatkan kebanggaan. Itu yang pertama yang jelas. Yang kalau kita tanya misinya pertama pengen mempermudah dengan kita kan masuk sekarang era digital, apa semua serba digital. Sekarang siapa sih yang nggak megang HP dari sekian banyak. Kalau kita nonton rekaman video nyanyi Satu Jiwa itu berapa flash yang bisa hidup di tribun, itu aja kan udah kelihatan mereka bawa kan nggak mungkin mereka bawa center security kan nonton bola itu. Jadi kita pengen mungkin pendataan ulang, kita pengen merapikan database. Jadi seperti itu. Dengan apa? Tapi kita nggak pengen merapikan dengan teman-teman datang ke sekretariat DPP ngambil formulir terus ngisi seperti itu, enggak. Mungkin impian kita karena kebetulan kita punya teman-teman yang berkompeten tentang aplikasi di HP. Jadi ada teman-teman yang mereka yakin mereka bisa membuat sebuah aplikasi yang kedepannya teman-teman kalau mau daftar itu gampang banget gitu. Jadi tinggal download aplikasi, ngisi nama terus kemudian milih daerahnya, misalnya ikutnya korwil mana, terus atau ada pilihan lain-lain di bawahnya dan sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian dengan data aplikasi itu kita bisa ngelihat berapa sih jumlah teman-teman yang sudah tergabung ke korwil melalui suku-sukunya. Terus berapa teman sih yang masih suka berdiri secara independen. Jadi mereka nggak mau tergabung di korwil, mereka nggak mau tergabung di suku. Mungkin suatu saat kita bisa juga dirangkul semuanya. Merangkul lah, kita merangkul seperti itu. Itu yang pertama sih, database. Jadi kita pengen merapikan karena kita sendiri juga pengen tahu siapa aja sih yang menjadi pasopati yang sebenarnya secara data ya. Jadi ini memperluas kabinet. Jadi kita tuh pengennya nggak cuma stuck di situ. Karena pasopati ini kan mayoritas anak-anak muda, jadi sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan untuk kota Surakarta dan sekitarnya, Solo Raya terutama. Jadi banyak nanti mungkin yang bisa dikembangkan di situ. Sekarang kita bahkan udah ada tim bola, tim ada Pasopati All Star, Pasopati FC, bahkan ada juga PFA. Jadi banyak yang bisa dikembangkan di situ. Jadi kita mungkin perluas di situ. Mungkin nanti di bagian sosial nanti kita bisa kembangkan juga. Banyak yang kita akan kembangkan di situ. Cuma ya kita emang harus step by step sih. Jadi yang paling urgent apa yang harus kita benahi dulu, itu yang kita prioritaskan.